Dan juga kami ingatkan bulan Muharram bukan bulannya anak yatim. Bukan bulannya anak yatim. Kalau orang mau menyantuni anak yatim di bulan Muharram juga boleh. Tapi jangan dikhususkan bulan Muharram saja, sebab anak yatim makannya tidak hanya di bulan Muharram. Nah, ini problem masyarakat kita, menyantuni anak yatim di bulan Muharram saja. Jadi setelah bulan Muharram suruh berpuasa. Sementara Nabi mengatakan ana wa kafil yatimi kahatain, aku yang menanggung hidupnya anak yatim. Kafil, bukan menyantuni saja. Kafil, mana anak yatim yang perlu aku pondokkan, saya biayai. Saya ambil, saya biayai sampai menjadi orang yang selamat. Itulah. Lah kalau ngasih santunan sebulan sekali, apa setahun seumur hidup. Kadang-kadang ditunda. Sekarang punya duit. Ayo Pak Haji, nanti saja bulan Muharram lah. Keburu mati nanti anak yatim. Akan tapi begitulah di masyarakat kita ada seolah-olah bulan Muharram adalah bulannya anak yatim. Bukan sesuatu yang salah kalau kita menyantuni anak yatim, membantu anak ya. Tapi hendaknya kesadaran kita adalah anak yatim butuh bantuan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap saat. Pikirkan, jangan hanya mikir sebulan sekali, kemudian juga setahun sekali. Kemudian juga kadang-kadang dananya anak yatim dipakai untuk nyewa drum band dan sebagainya, itu adalah haram. Minta bantuan untuk nyantuni anak yatim, tatonya buatkan dekor. Apalagi nyewa drum band dari duitnya anak yatim. Anak yatim tidak butuh drum band, tidak makan drum band ya. Anak yatim butuh duitnya. Sampaikan kepada mereka. Kalau Anda ingin menghibur mereka dari duitmu sendiri, jangan dari duit kumpulan anak yatim buat drum band. Ini termasuk yang kami ingatkan, harus hati-hati dengan hartanya anak yatim. Dan khusus siapapun yang punya anak yatim, seorang ibu yang punya anak yatim, hati-hati. Ditinggal oleh suaminya, anak yatimmu itu adalah amanat besar di hadapan Allah. Tolong dipilah kekayaan. Anakmu adalah pilah. Jangan sampai kemakan oleh dirimu, apalagi nanti berbuat dolim kepada anaknya sendiri. Dan siapapun yang merawat anak yatim, awas, hati-hati, setan itu tidak akan lepas untuk mengikuti kita. Sehingga banyak orang terjerumus dengan anak yatim yang ada di rumahnya atau di panti asuhannya, ternyata untuk menjadi kendaraan untuk mendapatkan uang. Di mana-mana cari bantuan santunan anak yatim, dianya mobilnya mewah, bajunya bagus, anak yatim tetap makan kerupuk saja. Ini adalah problem. Na'udzubillah. Ini adalah penjahat yang menggunakan anak yatim sebagai senjata untuk berbuat jahat. Bantuan anak yatim adalah untuk anak yatim, hati-hati. Wahai para pengasuh-pengasuh panti asuhan, sadar, hati-hati. Kalau Anda belum mampu, jangan ngurusi anak yatim. Jangan sampai, na'udzubillah. Anak yatimnya makan ayam paha dibagi 3. Dianya sendiri 3 paha ayam, 3 sendiri. Makan yang mewah untuk makan anak yatim. Hati-hati. Dan kadang tidak sadar yang demikian ini. Anda tidak boleh makan hartanya anak yatim, kecuali Anda fakir. Anda fakir dipercaya ngurusi anak yatim, Anda baru boleh makan dari hartanya anak yatim tadi yang dikumpulkan tadi, akan tapi bil ma'ruf. Dengan cara yang baik, ulama menafsiri bil ma'ruf dalam Al-Quran. Kalau ingin makan bersama anak yatim, makanlah dengan ma'ruf. Faman kana haniyan falyasta'fif, wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu kaya, enggak boleh kamu makan dari hartanya anak yatim. Kalau engkau fakir, makan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu apa? Ala kadarnya. Seperti mereka makan. Kalau mereka 1 kerupuk, engkau 1 kerupuk. Sama dengan mereka. Ada yang mengatakan bil ma'ruf itu adalah seperti ngutang. Jika suatu ketika kaya dihitung, saya bayar. Allah, hati-hati. Oh, sekarang anak yatim tapang nombornya paling gede, bantuan sana sini masuk, akan tapi ternyata untuk biayai anak sekolah anaknya untuk ngambil fakultas apa, anaknya bukan yatim. Innalillah. Hati-hati ya. Yang ngurusi anak yatim, hati-hati. Jika di rumahmu ada anak yatim, Anda harus waspada. Kemudian kelanjutannya, bagi yang sudah sadar, barangkali Anda mengambil anak yatim ke rumah Anda, 1, 2, atau 3, atau Anda punya panti asuhan, awas, jangan sampai Anda mengumpulkan anak yatim hanya engkau rawat urusan jasadnya saja, tapi sekolah agamanya di mana? Kalau tidak, Anda menjerumuskan mereka masuk neraka. Hati-hati, wahai yang ngurusi anak yatim. Sebab kadang ngumpulin anak yatim tidak pernah dikenalkan agama, hanya dibiayai sekolah, tiba-tiba jadi setan, dia yang gedekan, dapat dosa dia. Anda harus cerdas. Anda biayai, keluar duit. Wahai anakku, anak yatim, engkau aku anggap sebagai anakku sendiri. Aku akan sekolahkan engkau kuliah menjadi apapun boleh. Jadi dokter, jadi insinyur, oke. Tapi ingat belajar agama nak ya dulu. Kalau tidak, tidak. Anda jangan biayai orang yang tidak mau kenal Allah. Sebab apa? Yang tidak kenal Allah kenal iblis. Jadi pejabat iblis, jadi orang kaya iblis. Di saat di akhirat nanti masuk neraka, saya masuk neraka ini karena biaya dari Pak Haji itu. Pak Hajinya masuk neraka bareng. Na'udzubillah. Awas, jangan main-main.
Jangan urusan sosial, bantu anak yatim, bantu anak yatim. Arahkan, sebab membantu anak yatim ini artinya apa? Mengarahkan mereka agar di dunia sejahtera dan di akhirat juga sejahtera. Wallahu a'lam bishawab.